Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdong akhirnya mencoba atmosfer Liga Utama Prancis saat lolos Lille melawan Lens pada Minggu 21 September 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sayangnya, mimpi indah di laga perdana tersebut harus tercoreng setelah Lille takluk 0-3 di kandang lawan. Informasi lainnya pemirsa, Liverpool berhasil memastikan derby Merseyside tetap berwarna merah setelah mengalahkan Everton 2-1 di Anfield. Hasil ini tak hanya memberi 3 poin penting, tetapi juga mempertegas dominasi The Reds di puncak klasemen Liga Inggris 2025-2026. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Futsal Indonesia meraih kemenangan telak 5-1 atas Belanda dalam laga Aqua Futsal Four Nation Cup 2025 yang digelar di GBK Basket Hall Senayan, Jakarta, Sabtu 20 September 2025. Muhammad Saifullah tampil gemilang dengan mencetak hat-trick. Sementara 2 gol lainnya disumbangkan Firman Adriansa dan Muhammad Rizky Javier. Belanda hanya mampu mencetak gol hiburan lewat Abdes Samad At-Tahiri pada menit ke-36. Pelatih Belanda Miguel Andres Moreno mengakui timnya kalah segalanya dari Indonesia. Dirinya menilai anak asuhnya sudah kesulitan sejak babak pertama karena kualitas kompetisi di Indonesia jauh lebih baik. Menurut Moreno, turnamen ini menjadi pengalaman berharga sekaligus bahan evaluasi untuk timnya. Sementara itu, kemenangan tersebut membuat Indonesia kokoh di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Pada laga penentuan juara, Indonesia akan menghadapi Latvia. Media Eropa meragukan kiprah penyerang FC Volendam, Mauro Zilstra bersama timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Zilstra sebelumnya resmi menjadi warga negara Indonesia dan diproyeksikan memperkuat timnas U23. Namun di bawah asuhan Patrick Kluivert, dirinya langsung dipanggil ke skuad senior setelah menjalani naturalisasi pada awal September 2025.
dalam 2 laga uji coba menghadapi China Taipei dan Lebanon di FIFA Matchday, Zylstra gagal menunjukkan ketajamannya. Dirinya masuk sebagai pemain pengganti di laga pertama tanpa mencetak gol, lalu dipercaya menjadi starter di laga kedua, tetapi kembali gagal membobol gawang lawan. Media Belanda, Noord-Hollands Dagblad, menyoroti situasi Zylstra tersebut. Mereka mempertanyakan keputusan Kluivert yang dengan cepat memberi tempat di tim utama bagi pemain berusia 20 tahun itu. Sorotan juga mengarah kepada kiprahnya di FC Volendam. Hingga kini, Zylstra belum mendapat kesempatan bermain di Eredivisie 2025-2026. Kalah bersaing dengan Henk Veerman, Anthony De Schot, dan Robin van Kruijsen. Sementara itu, pelatih Volendam, Rick Rice, ikut berkomentar. Dirinya menilai performa Zylstra di klub belum cukup meyakinkan, meski sudah dipercaya menjadi bagian skuad utama timnas Indonesia. Kruijs pun menilai sang penyerang masih belum matang untuk tampil di level tinggi, termasuk di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain timnas Indonesia, Calvin Verdong, resmi menjalani debut bersama Lille pada laga Liga Utama Prancis kontra Lens di Stade Ballard de l'Alès, Minggu 21 September 2025, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sayangnya, debut tersebut harus ternoda setelah Lille takluk telak dengan skor 0-3. Diketahui, Verdong memulai pertandingan dari bangku cadangan sebelum masuk pada menit ke-18 menggantikan Romain Perrault yang mengalami cedera. Namun hanya berselang 10 menit setelah kehadirannya, gawang Lille sudah kebobolan lewat gol Wesley Said di menit ke-28. 2 menit jelang babak pertama berakhir, Florian Thauvin menggandakan keunggulan tuan rumah. Penderitaan Lille semakin lengkap setelah Ryan Fofana mencetak gol ketiga di menit ke-52. Meski sempat menciptakan beberapa peluang, Verdong dan rekan-rekannya gagal mencetak gol balasan hingga laga usai. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Lille musim ini setelah sebelumnya mencatat 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dengan hasil tersebut, Lille tertahan di posisi ketiga klasemen Liga Utama Prancis dengan koleksi 10 poin dari 5 laga. Tertinggal 2 angka dari pemuncak klasemen Paris Saint-Germain atau PSG.
Timnas Malaysia diyakini bisa saja mengejar posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA setelah pembaruan terbaru yang dirilis Kamis 18 September 2025. Indonesia mengalami penurunan peringkat usai melakoni 2 laga FIFA Matchday September 2025. Skuad Garuda kini berada di posisi 119 dunia dengan 1157,94 poin. Padahal dari kemenangan atas China Taipei dan hasil imbang melawan Lebanon, Indonesia sempat mengantongi tambahan 3,39 poin. Dengan posisi tersebut, Indonesia masih menjadi tim ketiga terbaik di kawasan ASEAN setelah Thailand di peringkat 101 dan Vietnam di posisi 114 dunia. Namun pasukan Garuda harus waspada karena Malaysia semakin mendekat. Harimau Malaya mencatat kenaikan signifikan usai meraih 2 kemenangan pada FIFA Matchday, yakni menundukkan Singapura dan Palestina. Hasil itu menambah 9,75 poin, membuat Malaysia kini mengoleksi 1148,23 poin dan naik ke posisi 123 dunia, hanya terpaut 4 tingkat dari Indonesia. Media Malaysia Berita Harian menilai Harimau Malaya berpeluang besar mengejar rivalnya. Pasalnya mereka masih punya 3 laga internasional pada 2025, termasuk melawan Laos dan Nepal di kualifikasi Piala Asia 2027 bulan Oktober mendatang. Jika mampu menyapu kemenangan, Malaysia diyakini bisa menembus 120 besar FIFA pada 2026. Sebaliknya, Timnas Indonesia menghadapi tantangan lebih berat karena harus berhadapan dengan 2 raksasa Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Hasil positif di laga tersebut akan sangat menentukan, sekaligus membuka peluang Garuda untuk menjauh dari kejaran Malaysia. Israel terancam dilarang tampil di seluruh kompetisi sepak bola Eropa, menyusul laporan bahwa UEFA akan melakukan voting penting pada Selasa mendatang. Langkah ini muncul di tengah tekanan global terhadap UEFA, menyusul agresi militer Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina. Menurut sejumlah laporan media internasional, Komite Eksekutif UEFA akan membahas kemungkinan mengeluarkan tim nasional Israel dari kualifikasi Eropa, serta juga akan melarang klub-klub seperti Maccabi Tel Aviv bermain di Liga Eropa. Desakan terhadap UEFA kabarnya dipimpin oleh Qatar, salah satu pendukung finansial utama badan sepak bola Eropa tersebut. Laporan menyebut bahwa mayoritas anggota Dewan UEFA mendukung pemutusan partisipasi Israel, dengan hanya segelintir negara yang menentang. Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Israel tengah melakukan lobby untuk mencegah isu ini mencapai tahap pemungutan suara. Isu ini mencuat bersamaan dengan meningkatnya seruan agar Israel diperlakukan sama seperti Rusia yang dilarang bermain di kompetisi internasional sejak menginvasi Ukraina. Berbagai simbol perlawanan terhadap agresi Israel mulai bermunculan di dunia sepak bola. Termasuk banner bertuliskan "Stop Killing Children, Stop Killing Civilians"
yang ditampilkan UEFA pada laga Piala Super Eropa antara PSG dan Tottenham. Meski Presiden UEFA Alexander Kavrin menyetujui penayangan spanduk tersebut, ia menolak untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel. Hal ini didasari alasan bahwa pemain tak seharusnya menanggung konsekuensi dari tindakan pemerintah. Namun, tokoh sepak bola seperti Eric Cantona telah menyuarakan desakan agar UEFA memberlakukan sanksi tegas terhadap Israel. Isu ini juga memicu reaksi keras dari beberapa negara seperti Italia dan Spanyol yang menolak bertanding melawan tim Israel. Kampanye global seperti #GameOverIsrael mendorong federasi-federasi nasional untuk memboikot tim dan pemain Israel dari liga domestik. Menurut Asosiasi Sepak Bola Palestina, sejak Oktober 2023, setidaknya 412 pemain sepak bola Palestina tewas akibat serangan Israel. Bahkan Agustus lalu, legenda sepak bola Palestina Sulaiman Al-Obeid dilaporkan ditembak tentara Israel hingga tewas. Ini menambah daftar kematian atlet Palestina. Dari total lebih dari 800 atlet yang dibunuh, hampir separuh diantaranya bahkan adalah anak-anak. Selain itu, sekitar 90% infrastruktur olahraga di Gaza telah hancur. Derby Merseyside malam tadi lagi-lagi menjadi milik Liverpool. The Reds berhasil meraih 3 poin penting saat menghadapi Everton pada pekan kelima Liga Inggris 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Anfield Sabtu 20 September 2025 berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan tuan rumah. Gol-gol Liverpool dicetak oleh Ryan Gravenberch pada menit ke-10 dan Hugo Ekitike pada menit ke-29. Sementara Everton hanya mampu membalas lewat gol Idrissa Gueye di babak kedua menit ke-58. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Liverpool di puncak klasemen Premier League sementara dengan total 15 poin. The Reds unggul 6 angka dari Arsenal, Tottenham, dan Bournemouth yang menghuni peringkat kedua hingga keempat. Sebaliknya, dengan kekalahan ini Everton gagal menambah poin dan tetap berada di posisi 7 dengan 7 poin. Liverpool memulai pertandingan dengan agresif, menekan pertahanan Everton sejak menit awal, dengan Mohamed Salah dan Szoboszlai menjadi motor serangan. Ryan Gravenberch membawa Liverpool unggul lebih dulu melalui tendangan first time hasil umpan Mohamed Salah. Pada menit ke-29, Hugo Ekitike menggandakan keunggulan setelah berhasil memanfaatkan umpan dari Gravenberch dengan tendangan mendatar yang melewati kiper Jordan Pickford. Hingga babak pertama usai, Liverpool mempertahankan keunggulan 2 gol tanpa balas. Pada babak kedua, Everton menunjukkan peningkatan performa dengan beberapa kali menekan pertahanan Liverpool.
Permainan Everton yang menekan akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-58, ketika Idrissa Gueye mencetak gol dari kemelut di kotak penalti Liverpool. Liverpool yang berada dalam tekanan melakukan pergantian dengan memasukkan Alexander Isak menggantikan Hugo Ekitike pada menit ke-67. Namun tidak berhasil menambah gol. Skor 2-1 pun bertahan hingga akhir laga, memastikan kemenangan bagi Liverpool. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.